Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapati bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya. Yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati. Yang dia bawa kemana-mana kenikmatan tersebut. Bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina dia merasakan kelezatan. Benar dia merasakan kelezatan. Tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya. Ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan.
dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu taala alam bisawab.